warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani dengan NIM 231572010022. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang simulasi dinamika penyebaran wabah Ebola menggunakan model matematika SEIQR dengan faktor demografi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kode dari codingannya, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih virus Ebola dan bagaimana fungsi pemodelan matematika SEIQR tersebut. Tanpa lama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Ebola adalah penyakit menular serius yang disebabkan oleh Ebola virus dan memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Afrika. Ciri utama dari virus ini yaitu menular melalui kontak langsung dengan darah atau cairan orang atau hewan yang terinfeksi virus tersebut. Adapun gejala dari virus ini yaitu demam tinggi, sakit kepala dan nyeri otot, muntah dan diare, serta perdarahan internal maupun eksternal. Hingga saat ini belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan, tetapi vaksin dan perawatan suportif dapat menurunkan angka kematian. Model matematika SEIQR adalah model yang digunakan untuk menganalisis penyebaran penyakit menular seperti virus Ebola ini. Model ini merupakan pengembangan dari model epidemiologi tradisional SIR dan SEIR. Model ini dibagi menjadi 5 kelompok atau kompartemen. Yang pertama, S atau susceptible, yaitu individu yang sehat tetapi beresiko tertular. Yang kedua, E atau exposed, yaitu individu yang sudah tertular tetapi belum menunjukkan gejala apapun atau dalam masa inkubasi. Yang ketiga, I atau infected, yaitu individu yang sudah menunjukkan gejala dan dapat menularkan penyakit. Yang keempat, Q atau quarantine, yaitu individu terinfeksi yang diisolasi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Yang terakhir, R atau recovered, yaitu individu yang telah sembuh atau meninggal sehingga tidak dapat lagi menularkan penyakit. Adapun tujuan dari model ini yaitu yang pertama untuk mendeteksi laju penyebaran Ebola, yang kedua menilai efektivitas karantina, yang ketiga membantu pengambilan kebijakan kesehatan, dan yang keempat menentukan strategi pengalihan wabah. Model ini sangat cocok untuk menangani Ebola karena virus ini memiliki masa inkubasi dan membutuhkan isolasi ketat terhadap penderita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Agustinus. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang definisi fungsi model SEIQR dengan demografi. Baik, di sini pada codingan yang pertama ada def model SEIQR demografi dengan parameter T, Y, beta, alpha, delta, gamma, mu, dan lambda. Baik, di sini ada model SEIQR dengan dinamika vital atau bisa disebut dengan kelahiran dan kematian. Di sini codingan Y, R ini berisi data populasi saat ini, beberapa jumlah susceptible, exposed, infected, quarantined, dan recovered atau bisa disebut dengan SEIQR, dan sisanya adalah parameter laju perpindahan seperti beta untuk penularan, alpha untuk inkubasi, mu dan lambda untuk kelahiran dan kematian agar lebih mudah dipahami untuk alurnya berjalan dari S ke E lalu ke I, dari I bisa masuk ke Q, atau karantina dan kematian alami setiap tahap. Nah, poin penting dari model ini adalah sifatnya yang dinamis karena ada kelahiran dan kematian total populasi atau N tidak konstan. Jadi di baris ini saya menghitung ulang N
current atau total populasi saat ini di setiap langkah perhitungan agar hasil pembagiannya akurat. Dan sekarang kita masuk ke implementasi rumus matematika ke dalam Python. Yang pertama ada ds underscore dt atau rentan. Nah, pada kelompok ini bertambah karena adanya kelahiran disebut dengan lambda dan berkurangnya karena ketularan dan mati. Selanjutnya yang kedua ada se underscore dt atau bisa disebut dengan terpapar. Nah, ini menampung orang yang baru tertular. Mereka akan pindah ke fase setelahnya masa inkubasi yaitu alpha E. Dan yang ketiga ada di underscore dt atau disebut sakit. Di sini terjadi percabangan yaitu orang sakit bisa sembuh sendiri disebut dengan gamma dan meninggal disebut dengan mu, atau yang terdeteksi lalu dikarantina disebut delta. Dan yang keempat deki underscore dt disebut dengan karantina. Nah, ini adalah kelompok yang diisolasi. Jika parameter delta kita naikkan, maka dengan deki akan cepat naik. Dan terakhir ada dr underscore dt atau sembuh. Ini adalah akumulasi orang yang berhasil survei dari fase I maupun Q. Dan untuk codingan yang ini fungsinya adalah mengembalikan array berisi laju perubahan dari kelima variabel tersebut. Nilai-nilai inilah yang nantinya akan diolah oleh metode numerik seperti Runge-Kutta untuk memprediksi grafik penyebaran penyakit di hari-hari berikutnya. Baik, setelah teman saya menjelaskan tentang codingan yang pertama, sekarang saya akan menjelaskan codingan berikutnya. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin, Ilkom 2023 dengan NIM 029. Baik, tanpa lama-lama kita langsung. Selanjutnya kita masuk ke algoritma intinya, yaitu Runge-Kutta order 4 atau yang bisa disebut dengan RK4. Codingan ini berfungsi sebagai solver. Tugasnya adalah menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah kita buat tadi secara numerik. Langkah demi langkah dari waktu awal sampai waktu akhir. Di bagian awal fungsi kita siapkan dulu wadah datanya seperti pada codingan ini. Untuk codingan yang pertama yaitu VT values, kita buat deret waktu array dari hari pertama sampai hari terakhir dengan selang waktu H atau step size. Dan yang berikutnya adalah Y values. Kita siapkan array kosong atau yang bisa disebut dengan codingan NP0 atau yang disebut dengan 0 yang ukurannya sama dengan jumlah waktu untuk menyimpan hasil prediksi populasi nanti. Baik, selanjutnya ada memasukkan kondisi awal. Jangan lupa untuk kita masukkan nilai awal ke indeks pertama. Ini adalah start simulasi kita. Dan selanjutnya ada looping RK4. Logika metode numerik berjalan di sini. Kita menghitung kondisi hari esok atau indeks I berdasarkan kondisi hari ini atau sebelumnya indeks min I. Di sini codingannya ini. Dan untuk tanda bintang membongkar tuple args menjadi argumen terpisah. Ada beberapa slope. Yang pertama ada
slope K1. Nah, ini adalah ciri khas runge kuta orde 4 atau yang disebut dengan RK4. Untuk melangkah satu kali saja, dia tidak asal tak tebak, tapi menghitung 4 kemiringan atau slope agar akurat. Seperti yang pertama ada K1, mengecek kemiringan di awal interval atau bisa disebut dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua dan yang ketiga, ini kan hampir sama untuk codingannya, yaitu mengecek kemiringan di tengah-tengah interval atau bisa disebut dengan prediksi sementara. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengecek kemiringan di akhir interval. Oh ya, di sini ada sintaks ARS. Ini gunanya adalah untuk mengirimkan parameter-parameter model tadi seperti beta, alpha, gamma ke dalam fungsi secara otomatis tanpa perlu ditulis satu persatu. Dan selanjutnya ada return T values dan Y values. Setelah looping selesai sampai hari terakhir, fungsi akan mengembalikan dua data, yaitu T values atau bisa disebut dengan waktu, dan Y values bisa disebut dengan data populasi. Yang ini, data inilah yang siap kita plot menjadi grafik. Nah, setelah mengetahui beberapa fungsi dari slope K12 dan sampai 4, kan kita mendapatkan 4 kemiringan tadi. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Rumus K1 sampai K4 ini adalah 6 rata-rata terbobot. Kita memberikan bobot lebih besar pada K2 dan K3 atau yang bisa disebut dengan nilai tengah karena dianggap lebih mewakili kondisi sebelumnya. Hasil rata-rata inilah yang kita pakai untuk mempengaruhi Y ini populasi di langkah selanjutnya. Oke, setelah kita punya model matematika dan mesin penyelesaian atau yang kita sebut dengan solver, sekarang kita masuk ke tahap setup skenario atau yang bisa disebut pengaturan parameter simulasi. Di sini kita memasukkan angka-angka yang nyata yang ingin kita simulasikan. Seperti yang pertama adalah A. Yang di sini ada populasi awal. Nah, untuk codingan yang N 0, saya asumsikan total populasi sampel ada 1.500 orang. Total populasi awal. Dan yang selanjutnya adalah I dan EO. Di sini saya setting sudah ada 200, yang yang I0 ada 225 yaitu kasus infeksi awal, dan yang E0 ada 25 orang yang terpapar tapi sebelum bergejala. Nah, untuk yang Q0 dan R0 saya setting 0 karena nanti otomatis dimasukkan setelah memasukkan yang ini. Jadi yang dua ini kita tidak perlu karena menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada S0. Nah, untuk jumlah orang yang rentan atau bisa disebut dengan susceptible, kita tidak perlu input manual. Yang ini ya. Kita tinggal kurangi total populasi dengan kelompok lainnya agar angkanya konsisten matematis. Nah, di sini ada jelas bisa disebut dengan sisanya rentan. Baik, selanjutnya ada proses B yaitu parameter penyakit. Nah, di sini bisa mengubah skenario-nya sesuai skenario-nya. Ada yang pertama adalah beta. Di sini beta, untuk beta atau laju penularan itu semakin tinggi maka virus makin ganas. Di sini saya memasukkan 0.8. Dan selanjutnya ada alpha, yaitu laju inkubasi.
1/5 hari sama dengan 0.2. Saya memasukkan 0.2 saja, jangan terlalu besar. Dan yang ketiga ada delta. Delta di sini delta sama dengan laju karantina atau bisa disebut dengan intervensi RS rumah sakit. Di sini saya memasukkan 0.2. Dan yang terakhir adalah gamma. Gamma di sini adalah disebut dengan laju kesembuhan. Bagaimana perkembangannya dalam proses penyembuhan ini? Saya masukkan 0.1. Dan selanjutnya ada yang C, parameter demografi atau yang bisa disebut dengan kelahiran dan kematian. Dan yang awal ada MU. Saya menggunakan 0.005 yang disebut dengan laju kematian alami, yaitu 0,1% per hari. Selanjutnya ada lambda. Lambda ini adalah angka kelahiran. Saya asumsikan ada 2 kelahiran per hari yang menambah populasi rentan. Ini bisa menambah stok S atau yang bisa disebut dengan rentan. Dan yang D ada pengaturan waktu. Ini yang terakhir untuk tahap yang ketiga. Yang pertama kita masukkan T awal atau yang bisa disebut waktu. Nah, apa itu T? T itu adalah waktu. Kita masukkan awal mula gejala atau penyakit itu ada, yaitu 7 hari. Dan kita simulasikan sampai hari ke-90. Di sini saya pilih H sama dengan 0.1. Artinya adalah komputer akan menghitung perubahan populasi setiap 2.4 jam atau 1/10 hari. Step size. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu eksekusi program. Melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini, sebelum saya melakukan beberapa percobaan, saya akan mengulang dan menjelaskan kembali secara singkat tahap demi tahap tentang pemodelan matematika SEIQR yang telah kami lakukan ini. Pada tahap pertama, di sini kita menggunakan persamaan diferensial untuk memberitahu komputer bagaimana orang berpindah dari satu status ke status lainnya. Bagian ini adalah inti dari matematikanya. Kita memberitahu program bahwa populasi itu dinamis. Ada bayi lahir menambah populasi rentan, ada yang terinfeksi, ada yang dikarantina hingga sembuh atau meninggal. Pada tahap 2 ini merupakan mesin hitungnya. Kita tidak bisa menyelesaikan persamaan diferensial sekaligus secara ajaib. Kita harus menghitungnya langkah demi langkah atau hari demi hari. Untuk menyelesaikan rumus matematika yang rumit ini, kita membuat fungsi solver manual menggunakan metode Ransk-Kata-Orde 4. Ini memastikan hasil prediksinya sangat akurat dibandingkan metode perhitungan biasa. Fungsi ini melakukan looping atau perulangan dari hari ke-7 sampai hari ke-90. Setiap hari ia menghitung 4 kemiringan atau slope yang meliputi slope K1, K2, K3, dan K4 untuk menebak jumlah S, E, I, Q, dan R besoknya atau di hari-hari berikutnya seakurat mungkin. Nah, pada tahap 3 ini kita bisa mensimulasikan atau mengatur parameter. Misalnya kita mau mengatur parameter penyakit, kita bisa mengubah angka pada beta untuk melihat laju penularan penyakit, dan kita juga bisa mengubah angka pada gamma untuk melihat laju kesembuhan, dan kita juga bisa mengubah parameter demografi. Kita bisa mengubah angka pada MU untuk melihat laju kematian, dan kita juga bisa mengubah angka pada lambda untuk melihat laju kelahiran. Tahap 4 ini adalah tahap menjalankan simulasi, di mana pada tahap ini semua parameter dibungkus jadi satu paket atau params, di mana pada tahap ini juga fungsi Ransk-Kata
dipanggil untuk bekerja. Dan kemudian hasilnya dipisahkan menjadi satu persatu supaya mudah dibuatkan grafik. Di tahap ini juga kita menghitung total populasi di setiap langkah waktu untuk melihat apakah populasi bertambah atau berkurang drastis. Tahap 5 ini adalah visualisasi grafik, di mana pada tahap ini hasil simulasi divisualisasikan dalam bentuk dua grafik, yang mana pada grafik satu sebelah kiri itu menunjukkan pergerakan wabah, di mana kita bisa melihat kapan puncak wabah itu terjadi. Dan pada grafik kedua sebelah kanan itu menunjukkan dampak wabah dan faktor demografi terhadap jumlah total penduduk. Tahap yang terakhir yaitu melakukan analisis statistik. Di sini kita akan menghitung persentase dampak wabah, memprediksi hari puncak kebutuhan tempat tidur rumah sakit, dan menghitung total kematian, sehingga mengambil kebijakan bisa menyiapkan mitigasi yang tepat. Oke, selanjutnya saya akan melakukan beberapa percobaan, di mana saya akan melakukan perubahan pada parameter penyakit dan juga parameter demografi. Pada percobaan pertama, saya akan melakukan perubahan pada angka beta, yaitu laju penularan penyakit, yang mana awalnya 0,8 saya akan ubah menjadi 0,5. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan perubahan angka pada gamma, yaitu laju kesembuhan, yang mana awalnya 0,1 saya akan ubah menjadi 0,2. Kemudian saya juga akan merubah parameter demografinya. Saya akan mengubah angka pada MU, yaitu laju kematian, di mana awalnya 0,005 saya akan ubah menjadi 0,003. Kemudian kita akan running dan kita akan melihat hasil visualisasi dan analisis statistiknya. Oke, di sini sudah ditampilkan visualisasinya. Kemudian kita lihat hasil analisis statistik detailnya dari model SEIQR ini. Yang pertama, analisis puncak atau peak analysis. Di bagian A, puncak terinfeksi. Bisa dilihat kita mendapatkan jumlah maksimal 225 orang yang terjadi pada hari ke-7 dengan dampak 15% dari populasi awal terinfeksi bersamaan. Pada poin B, yaitu puncak karantina dengan jumlah maksimal 75 orang terjadi pada hari ke-14 dengan kebutuhan RS yaitu 5,5% kapasitas bed yang dibutuhkan. Pada poin C, puncak terpapar yaitu dihasilkan jumlah maksimal 144 orang terjadi pada hari ke-11 dengan dampak 9,65% dari populasi awal sedang masa inkubasi atau sedang terpapar wabah penyakit. Untuk yang kedua yaitu analisis akhir simulasi atau final stage, di mana pada poin A didapatkan sisa rentan dengan jumlah 548 orang dan persentase 44,40% dari populasi akhir masih sehat. Dan pada poin B didapatkan total sembuh dengan jumlah 729 orang dan persentase 55,43% dari populasi akhir berhasil sembuh. Pada poin C didapatkan total kematian yaitu jumlah 349 orang dan persentase 20,99% dari total individu meninggal. Dan poin terakhir, statistik populasi dengan populasi awal atau N0 yaitu 1.500 orang dan populasi akhir atau N_N 1.316 orang dan total kelahiran 166 bayi. Pada percobaan kedua, saya akan mengubah parameter penyakit, angka pada beta, laju penularan penyakit agar lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu dari 0,5 menjadi 0,9, dan saya juga akan mengubah angka pada gamma yaitu laju kesembuhan. Saya akan membuat lebih rendah dari sebelumnya, di mana dari 0,2 akan saya ubah menjadi 0,1, dan saya juga akan mengubah parameter demografinya yaitu pada angka MU
untuk melihat laju kematiannya. Saya akan menaikkan laju kematian pada parameter demografi ini, yang mana awalnya 0,003 saya akan ubah menjadi 0,005. Kemudian kita akan lihat perbedaannya. Dan inilah perbedaannya. Bisa dilihat bahwa visualisasinya sudah sangat berbeda dari percobaan sebelumnya atau percobaan yang pertama. Dan ini adalah hasil analisis statistik detailnya yang didapatkan dari percobaan kedua. Pada percobaan terakhir atau percobaan ketiga, saya akan mengubah laju penularan penyakitnya agar lebih rendah daripada percobaan sebelum-sebelumnya. Di sini awalnya 0,9 saya akan mengubah menjadi 0,2, dan saya juga akan mengubah laju kesembuhannya agar lebih tinggi daripada percobaan sebelum-sebelumnya. Di sini 0,1 saya akan ubah menjadi 0,5, dan saya juga akan mengubah laju kematiannya yang mana awalnya 0,005, dan ini adalah laju kematian yang cukup tinggi. Saya akan mengubah agar laju kematiannya lebih rendah daripada percobaan sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 0,001. Kemudian kita running dan kita lihat hasil perbedaannya. Nah, oke, di sini sudah cukup jelas dan sudah sangat terlihat perbedaan daripada percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Sangat jauh berbeda untuk hasil visualisasinya. Di sini kita juga akan melihat hasil analisis statistik detailnya. Sangat berbeda daripada percobaan sebelumnya. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan bisa menjadi bekal kecil yang bermanfaat sangat besar di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya pemahaman kami terhadap materi yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.